terima kasih Kak Roland, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Saya melihat apa yang di-sharingkan tadi itu sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana ketika proses pendidikan itu sungguh-sungguh berpusat kepada manusianya, maka saat itulah bertumbuh segala potensinya. Kita tahu potensi itu dari kata potere ya, kekuasaan dari bahasa Latin. Lalu potensi itu potens potentis itu sesuatu yang kuat gitu ya, yang bisa mereka miliki kekuatannya. Tadi dari beberapa sharing sangat terlihat sekali bagaimana menurut Pak Robert tadi ya, ada anak-anak yang mungkin nggak bisa matematika, tapi dia bisa di tempat lain, sangat luar biasa, tangannya dingin, apa yang ditanam tumbuh gitu ya, ini kan luar biasa gitu. Nah, ini sesuatu yang memang sangat luar biasa, baik dari YPU maupun dari sekolah dolan ya. Nah, saya ingin mengajak kita sebenarnya ini kalau kita lihat, kalau kita balik lagi ya, jauh dalam sejarah proses pendidikan itu ternyata pendidikan ini memang asal-usulnya itu dari rumah ya. Artinya sebenarnya dari tradisi di dalam keluarga, dan memang kata Ki Hajar Dewantoro kan keluarga adalah pendidik pertama dan utama gitu ya. Saya ingin sharing sedikit mungkin tentang mengapa ya kita bisa sampai ke sini gitu ya, ketika teman-teman di sini membahas masalah kurikulum terpersonalisasi itu gitu. Nah, kita lihat pertama seperti ini. Jadi saya melihat kalau dalam sejarah itu rupanya memang kurikulum kita itu berputarnya dari rumah lalu akan kembali ke rumah, meskipun sudah berjalan jauh akhirnya balik lagi ke rumah, artinya kembali ke rumah individunya itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya itu teman-teman semua, dulu ya 3.000 tahun lah 5.000 tahun yang lalu gitu ya, di Mesopotamia, Yunani, Babylon, Mesir, Syria, Romawi, Cina, ini kebudayaan-kebudayaan besar ya yang ada di dalam sejarah, untuk tidak bermaksud mengabaikan yang lain. Itu ternyata semua bermula dari proses pendidikan di dalam rumah ya, karena mereka ingin melanjutkan itu hidup di dalam masyarakatnya gitu. Nah, yang dari rumah ini kemudian berkembang ketika Yunani kuno itu kemudian muncullah mulai filsafat ya, dan ketika budaya Yunani itu tumbuh maka fokusnya pada manusia gitu, dan apa yang terjadi hari ini memang tetap berfokus kepada manusia. Di situ ada unsur kebaikan, kalau Yunani dulu yang dibahas adalah kebaikan, pencarian kebenaran, keindahan dan keadilan. Saya sangat senang sekali tadi teman-teman menyanyikan lagu Wajib Belajar ya, di situ ada adil lalu sejahtera, bukan sejahtera dulu baru adil. Karena kesejahteraan itu bisa tumbuh ketika ada keadilan. Keadilan seperti apa? Nah, keadilan yang diperoleh anak-anak ini tadi. Masa anak yang nggak bisa matematika dinilai berdasarkan matematikanya? Masa anak yang nggak ahli di bidang kimia dinilai berdasarkan kimianya? Padahal itu hanya bagian dari individu. Itu tentu tidak adil proses pendidikan seperti itu. Maka pendidikan harus seperti visi orang-orang Yunani dulu, itu harus menumbuhkan kebaikan, ada kebenaran, artinya kita melihat mana yang benar, anti hoax ya, keindahan mana yang indah dan adil gitu. Lalu kalau setelah Yunani kuno itu ada Helenistik ya, mulai zamannya Sokrates, Plato, Aristoteles, itu sudah mulai lagi. Di sini sebenarnya kosmopolitanisme itu ada di sini. Bahkan warga Yunani dulu itu abad 3 sampai 1 sebelum Masehi itu sudah sangat mendunia, global gitu, seperti kita saat ini. Disitulah muncul kembali lagi. Jadi setelah beribu-ribu tahun di Roma muncul lagi namanya pater familias. Kembali lagi ke rumah, ke orang tua. Jadi melalui mos maiorum, adat-adat dan hukum Roma yang diajarkan ke anak-anak, pendidikan anak dalam keluarga, itu orang tua sangat penting sekali peranannya, dan anak itu mengimitasi orang tuanya gitu. Tapi kita lihat kalau di Roma kuno ini yang zamannya mos maiorum, kemudian ada pater familias, itu lebih pada elitis ya, para bangsawan, orang tua. Jadi kalau orang tuanya senatus, lalu kemudian anak-anaknya diajari bagaimana berimitasi, mencontoh, melihat orang tuanya itu menjadi senat, dan mereka nanti bisa masuk. Nah, baru kemudian di abad pertengahan, ini sudah mulai masuk semacam kurikulum yang sangat general, kurikulum umum, jadi artinya ilmu-ilmu alam berkembang, karena sudah didasari oleh yang pendidikan di Yunani tadi, dan abad pertengahan sampai abad 1492 lah ya, sebelum masuk ke
era modern itu kemudian ilmu itu sudah kumpul banyak gitu. Jadi abad pertengahan itu ilmu yang dimiliki manusia sudah banyak. Maka apa? Sekolah itu fokusnya nanti di universitas melanggengkan tradisi skolastik gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan itu menggali tradisi-tradisi filsafat kuno, keilmuan yang memang teruji gitu. Tetapi di universitas ini pun kurikulumnya sangat umum ini sampai abad 18 ya, sampai abad 18. Sekolah dasar untuk masyarakat umum tidak ada, masih kalangan bangsawan saja. Henrik Pestalozzi yang dari Jerman ini, dia sebenarnya yang memulai sekolah rakyat. Artinya anak-anak dari orang-orang biasa itu boleh sekolah gitu. Nah, disinilah sebenarnya mulai muncul nih kurikulum umum ya. Dan kita sebenarnya mengikutinya sampai tahun ini ya, kurikulum general satu untuk semua itu sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun K13 itu kurikulumnya masih umum, kurikulum terdiferensial, kurikulum yang terdiversifikasi saja yang dikembangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Itu pun belum banyak realisasinya, mungkin di SMK-nya sudah gitu ya. Tapi kita pada dasarnya masih ada satu kurikulum umum dan kemudian semua anak dari Sabang sampai Merauke harus mempelajari satu materi yang sama. Nah, ke depan tadi yang sudah disampaikan, benih-benihnya ini kan sudah satu dasawarsa, beberapa dasawarsa yang lalu itu sudah mulai kurikulum terpersonalisasi gitu. Saya ingin menegaskan juga karena ada yang tanya ini kaitannya dengan Ivan Illich apa gitu ya. Sebenarnya yang kita bahas di sini itu tidak merobohkan sekolah formal, tidak. Kalau Ivan Illich itu kan di Schooling Society, dia mengatakan bahwa kelembagaan pendidikan itu sangat kaku, ya, tidak terpersonalisasi, maka butuh hal yang alternatif. Nah, kami di sini tidak bermaksud untuk kemudian, wah, sekolah formal nggak baik, buruk, tidak. Tetapi kita melihat dalam Undang-Undang Sisdiknas kita, ada sekolah formal, non-formal, dan informal. Nah, ini seharusnya menjadi pilihan, karena masing-masing keluarga itu bisa punya tanggung jawab memilihkan anaknya mau sekolah di mana, gitu. Dan negara sebaiknya hadir dan mendukung di sini. Nah, maka itu saya membuat definisi seperti ini. Kurikulum terpersonalisasi itu apa? Sebuah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kekuatan, kebutuhan, dan minat peserta didik, termasuk memberikan kepercayaan dan membebaskan pilihan dalam hal apa, bagaimana, kapan, dan di mana ia belajar, yang menyediakan kelenturan fleksibilitas, ya. Dan dukungan untuk memastikan bahwa siswa itu berada pada standar pembelajaran yang tertinggi. Artinya, meskipun terpersonalisasi, dia harus ditarik kepada kompetensi yang paling tinggi, the best of him, of her, gitu ya. Jadi yang paling baik untuk dirinya, ya. Ini yang memang menjadi hal yang perlu menjadi fokus di sini. Nah, metodenya apa? Tadi sudah dari sharing-sharing tadi, ternyata masing-masing baik dari Pak Martin, Mas Lukman, dan Pak Robert tadi, semuanya harus ada asesmennya gitu ya. Jadi harus ada profil dan data pembelajar. Ini mungkin beda dengan asesmen nasional yang dikembangkan kementerian. Karena itu kan asesmennya sekolah ya. Yang di asesmen adalah sekolah, bukan individunya gitu ya. Lalu dari asesmen sekolah dikembangkan bagaimana bisa mengembangkan asesmen individu gitu. Nah, kalau di sini enggak, asesmennya itu asesmen profil pelajarnya gitu. Jadi artinya anak ini punya potensi apa yang dia miliki, bakat-bakatnya apa, dan asesmen ini bisa sifatnya bertahap ya. Tadi ada yang setelah 3 bulan menemukan yang lain ya. Selalu akan ada proses asesmen. Dan asesmen ini bisa juga memakai bantuan-bantuan alat-alat psikologi, kemudian tes-tes kepribadian dan lain-lain yang untuk membantu. Tetapi dia bukan menjadi faktor utama gitu. Faktor utama adalah bagaimana individu itu menemukan inspirasi cita-citanya. Itu yang kemudian dilihat dari dia punya modal apa dulu gitu. Lalu di asesmen ini mulai ada perencanaannya. Maka di sini peranan Bapak Ibu guru, pendamping itu sebenarnya membantu siswa itu untuk merencanakan apa yang dia pelajari, lebih fleksibel pembelajarannya gitu. Dan pembelajarannya ini tentunya sifatnya utuh ya. Nanti pada bagian akhir saya akan jelaskan prinsip-prinsip apa yang terbentuk di dalam kurikulum terpersonalisasi. Nah, ketika perencanaan pembelajaran itu diberikan, ada ruang praktek tadi ya untuk bertanam, bercocok tanam, kemudian yang musik, untuk video, fotografi, lalu itu perlu dievaluasi. Apakah capaian atau fokus pembelajaran yang mau dicapai pada tahap ini sesuai dengan usia anak ini sudah terbentuk atau tidak gitu. Sehingga itu akan menjadi alasan. Sebenarnya disinilah terjadi apa yang disebut nanti, oh ini kurang, maka dia akan melakukan semacam remediasi ya.
Tapi beda ya, remedial itu bukan untuk mendapat KKM, bukan. Remediasi itu benar-benar anak ini ternyata harus mencapai standar A, tapi dia belum gitu. Maka dilatih lagi supaya dia memperoleh standar yang bagus pada levelnya. Kemudian dari evaluasi ini muncullah refleksi. Karena di dalam proses pembekalan kurikulum yang terpersonalisasi ini, refleksi ini menjadi bagian penting. Karena mungkin di dalam evaluasi hasilnya jelek gitu ya. Seperti kemarin ya Pak Martin ya, teman-teman anak-anak dari YPU itu kan berjuang tuh membuat proposal, mencari dana, donatur gitu ya. Targetnya itu berapa? 80 juta ya untuk lomba-lomba gitu kan. Tapi ternyata, aduh kami baru dapat 10 juta Pak. Tentu evaluasinya dikatakan ini kamu belum mencapai target nih. Tetapi dari situ kita melihat anak-anak ini tahu, oh ternyata skill komunikasinya bertumbuh, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan gagasan, karena menyampaikan gagasan ini sebenarnya proses pendidikan yang sangat penting di era Yunani kuno ya. Artinya ada pendidikan sebagai orator dan pendidikan sebagai individu yang mampu menyampaikan gagasan. Ini sangat penting sekali untuk saat ini, apalagi di era demokrasi ya. Bayangkan Bapak Ibu semua, nanti teman-teman anak-anak YPU siapa tahu menjadi anggota DPR, MPR, dia kan pasti ngomong, ya kan? Kita banyak melihatlah bagaimana public figure, tokoh-tokoh itu ngomongnya kadang-kadang agak ngawur juga gitu ya, nggak logis dan lain-lain, kadang-kadang tidak berpijak pada kebenaran. Nah ini harus dilihat bagaimana proses pembentukan karakter itu dalam proses pendidikan anak-anak gitu. Nah lalu ada pembelajaran lebih lanjut. Dari sini oke, kamu bertahap naik ke berikutnya apa yang dilakukan. Sehingga siklusnya lalu balik lagi nanti. Dari sini ada assessment awal gitu. Nah saya ingin melihat 4 nih. Kurikulum terpersonalisasi ini saya adaptasi dari Bill dan Melinda Gates Foundation ya, yang dalam dokumen Continued Progress, Promising Evidence, and Personalized Learning. Jadi ada 4 ciri kalau dalam kurikulum terpersonalisasi, karena kurikulum terpersonalisasi ini berangkat dari kesadaran atau ilmu pedagogi tentang cara belajar anak. Ternyata cara-cara belajar masing-masing individu itu berbeda. Karena ada teori tentang diversifikasi atau cara belajar, gaya belajar individu yang berbeda, dan bahkan cita-cita individu berbeda, maka kurikulumnya pun perlu menyesuaikan, maka disebut kurikulum terpersonalisasi. Dan di sini ada 4 ciri sebenarnya, harus ada profil pembelajarnya, jalur pembelajaran yang terpersonalisasi, lalu berbasis kompetensi dan karakter, lalu lingkungan belajar yang fleksibel. Secara sekilas dan cepat kita akan lihat. Nah, di sini akan ada misalkan profilnya. Jadi guru nanti teman-teman mungkin bisa sharing juga. Bapak Ibu guru itu harus punya catatan yang memberikan gambaran tentang kekuatan, kebutuhannya siswa, motivasinya dia kenapa, kemajuan belajarnya seperti apa, dan dia punya tujuan belajar apa. Ini menjadi informasi ketika nanti Bapak Ibu guru mendampingi peserta didik gitu ya. Lalu kemudian guru bekerja sama dengan peserta didik menciptakan tujuan belajar individual. Jadi, oh iya ya, targetnya seperti ini, lalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru supaya peserta didik ini mampu mencapai tujuan belajar yang dia inginkan. Nah, dari sini prosesnya adalah data-data profil pembelajar ini disampaikan pada siswa. Jadi sifatnya itu one to one gitu ya, satu persatu, face to face. Ini loh kamu kemarin misalkan untuk matematika ya, yang ini kamu ternyata belum bagus nih. Coba dikembangkan lagi data-datanya gitu, lalu harus mulai lagi entah mengulang, entah memberikan penjelasan yang lain sehingga anak ini menguasai kompetensi entah matematika, sains atau memang itu sesuatu yang memang ingin dipelajari. Lalu caranya gimana? Data-data dari berbagai sumber itu digunakan untuk memahami kemajuan belajar siswa. Misalkan ketika membuat proyek, lalu ada ujiannya, ada kuis, siswa diminta presentasi, atau faktor-faktor non kognitif ya, data-data misalkan anak ini kok kenapa ya murung terus, nggak seneng, jangan-jangan nggak cocok dengan pendekatan ini. Lalu itu menjadi data-data profil dari learner itu atau pembelajar. Nah, alur belajarnya harus personal. Artinya apa? Siswa dituntut memiliki ekspektasi tinggi, jangan yang mediocre ya. Wah, KKM, kriteria ketuntasan minimal itu nggak ada di dalam kurikulum terpersonalisasi. Dalam kurikulum terpersonalisasi yang ditargetkan adalah setinggi mungkin, how high you can go gitu ya. Seberapa tinggi kamu bisa berproses dalam belajar.
Lalu sekolah atau ya komunitas belajar memberikan kelenturan materi-materinya, apa saja yang mau dipelajari ini sangat fleksibel. Bahkan siswa memiliki pilihan, isinya apa, strukturnya nanti seperti apa, dan sekolah mempergunakan berbagai macam pendekatan instruksional dan materi kurikulum untuk memaksimalkan potensi seluruh peserta didik. Selain itu, ini yang penting, ada pendampingan satu persatu untuk memberikan dukungan akademik yang diselaraskan dengan kebutuhan belajar mereka ya, termasuk ketika mereka harus mengulang pembelajaran bila diperlukan, apakah sudah menguasai materi berdasarkan level dan tingkatnya. Jadi jalurnya ini memang sungguh-sungguh sangat personal. Dan tentu saja pengalaman belajar itu baik yang di ruang kelas maupun di luar kelas itu membentuk karakter mereka. Jadi harus ada ruang-ruang di mana mereka terlibat. Nah, kalau yang tadi saya lihat ini kan teman-teman sudah yang poin 4 ini kan sudah langsung ya. Mereka belajarnya sudah kelas itu adalah ya, lingkungan itu, dunia itu adalah kelas ya. Mereka belajar dari manapun, dengan siapapun, kapanpun gitu. Ini sangat luar biasa. Nah, fokus pada kompetensi dan karakter. Jadi ada semacam fokus-fokus pembelajaran tertentu atau capaian-capaian belajar yang dipakai untuk meningkatkan kompetensi tadi, bercocok tanam, nanam, memelihara kambing, ini seperti apa tahap-tahapannya, prosesnya, dan apa sikapnya yang diperlukan. Karena kompetensi tanpa karakter, tanpa nilai value, wah itu akan kasihan sekali ya. Seorang ternak kambing, tapi kemudian dia tahu bagaimana cara ini, tetapi dia nggak mengasihi kambing gitu. Padahal kambingnya yang memberi penghidupan. Ini tidak mungkin terjadi atau tidak bisa terlaksana dengan baik. Lalu model belajarnya tentu saja apa setahap demi setahap. Maka dalam kurikulum terpersonalisasi itu nggak ada ranking ya. Rankingnya ya dia dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi sejauh mana raihan individu itu tergantung dari nanti motivasi, kemampuan, keseriusan, dan komitmen individu. Sehingga dia akan terbentuk sebagai individu yang memang konsisten membentuk karakter yang akan menjadikan dia menjadi masa depan seperti apa. Dan tentu saja dalam proses pengalaman tadi untuk mengembangkan kompetensi itu karakter direfleksi sebagai bagian integral. Jadi ini merupakan bagian pengembangan secara utuh gitu. Kalau saya jago fotografi atau jago mendesain video, apakah saya mampu menawarkan nilai-nilai lebih dari fotografi dan YouTube saya misalkan? Karena banyak sekali sekarang YouTube itu yang tidak mendidik, tidak edukatif, hanya mencari follower, tetapi tidak ada nilainya, nggak ada value-nya. Artinya apa? Ketika kita menonton video-video yang tidak bermanfaat dan tidak edukatif ini, kita sebenarnya mendukung proses itu gitu. Tetapi sekarang saya sangat bersyukur bahwa di masyarakat kita, video-video yang menunjukkan solidaritas, empati, tentu saja menghibur dan mengedukasi itu lebih banyak pilihan ya. Ya mungkin saya bisa menyebut satu lah contohnya ya mungkin seperti Ucup Klaten ya. Karena kebetulan saya orang Klaten harus bangga dengan orang Klaten juga. Ucup Klaten itu agak berbeda tentu saja dengan Atta Halilintar ya yang pendekatannya sangat berbeda dan ternyata apa? Rezekinya banyak tuh, iklannya banyak tuh Ucup Klaten itu ya. Dan bagus karena dia punya nilai mengedukasi dan menghargai orang tua, ada Mbah Minto yang itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Lalu kemudian belajar yang fleksibel. Artinya sekolah itu ya dunia gitu ya. Orang-orangnya, ruang-ruangnya, waktu itu fleksibel mendukung. Kalau kita masih di sekolah formal bagaimana ini ditata? Ruang kelas, furnitur, organisasi kelas itu mendukung pembelajaran terpersonalisasi. Struktur waktu pembelajaran dan strategi pengelompokannya pun juga fleksibel ya, tanggap terhadap kebutuhan siswa dan kemudian pengelompokannya tentu berdasarkan data-data yang relevan tadi di dalam assessment ya, sehingga itu membantu anak-anak. Yang terakhir tentu saja teknologi itu merupakan kunci penting ya, aspek penting kunci pembelajaran dan ini tersedia untuk semua peserta didik saat ini. Bahkan sekarang pun kita bisa belajar dengan orang lain secara internasional ya, enggak masalah dengan Zoom dan lain-lain gitu. Nah, saya ingin mengakhiri ini dengan prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip kurikulum terindividualisasi itu apa? Tadi saya lihat dari sharing 3 teman tadi dari Pak Martin, Mas Lukman dan Pak Robert itu tampaknya sudah ada semua dalam artian tertentu ya. Pertama, memang kurikulumnya harus terpersonalisasi. Di situ ada tulisan terindividualized ya.
lalu ada personalized. Di dalam kasanah literatur ada beberapa istilah: terdiversifikasi, terindividualisasi, terdiferensiasi, dan terpersonalisasi. Nah, kita ini ada di kurikulum yang terdiversifikasi. Kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas dan juga PP 57, itu kurikulumnya adalah terdiversifikasi. Terdiversifikasi ini sebenarnya lebih pada semacam kurikulum yang khusus di masing-masing sekolah, ya, di daerah, entah kurikulum kemaritiman, pertanian, dan lain-lain. Itu terdiversifikasi. Setelah terdiversifikasi itu ada yang disebut kurikulum terindividualisasi. K13 itu sebenarnya sudah terindividualisasi, tetapi nggak banyak dipraktekkan. Terindividualisasi itu adalah kurikulum yang dilaksanakan berdasarkan tahap perkembangan siswa. Dan ini sebenarnya yang kalau saya lihat, apa yang dikembangkan di kementerian itu mengarah ke sini. Jadi, teaching at the right level, istilahnya itu kalau sering disebut ya, mengajar sesuai tahapannya. Itu yang disebut oleh teman-teman di kementerian sekarang itu kurikulum terindividualisasi. Meskipun sudah terindividualisasi, tetapi secara umum kurikulumnya ini masih one fits for all. Ada mata pelajaran yang banyak sekali yang harus dipelajari, tetapi tahap-tahapannya sudah diperbolehkan untuk terindividualisasi. Maka seharusnya itu ada semacam remedial dan lain-lain yang nggak ada kaitan dengan KKM sebenarnya, ya, gitu. Lalu setelah terindividualisasi ada terdiferensiasi. Kita punya dasar hukum kurikulum terdiferensiasi itu baru di PP tentang akomodasi yang layak, yang baru terbit tahun, kalau nggak salah 2020 ya. Jadi terdiferensiasi itu artinya model asesmennya itu berbeda-beda. Anak dengan tunanetra, tunarungu, dan lain harus di-assessment sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya terdiferensiasi dalam asesmennya. Tapi terdiferensiasi pun ini di Indonesia masih kita memiliki kurikulum umum, one fits for all. Kurikulum yang sekarang masih dipakai K13. Nah, yang terakhir baru terindividualisasi ini yang kita maksud personalized kurikulum, yaitu memang personalized kurikulum itu adalah gabungan dari kurikulum yang terdiversifikasi, terindividualisasi, terdiferensiasi, kalau itu ditambahkan menjadi personalized kurikulum. Nah, prinsipnya apa? Ini, pertama, fokus kepada pembelajar. Artinya, siapa siswa, apa yang menjadi inspirasi, cita-citanya ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu guru semua. Ya. Fokus kepada kebutuhan pembelajar. Yang kedua, creating behavior objective. Jadi guru itu yuk sama-sama menciptakan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Sikap perilaku apa yang dibutuhkan untuk dia menjadi inspirasi gitu. Kalau seseorang itu bisa misalkan mau menjadi penulis seperti saya, sikap-sikap apa yang dibutuhkan untuk mencapai di situ gitu ya. Jadi bagaimana perilaku-perilaku itu diarahkan. Dan yang ketiga, kolaboratif dan cross-disciplinary learning. Artinya apa? Dalam kurikulum yang terpersonalisasi itu beda dengan sifat yang egois, tidak. Justru butuh kolaborasi, bahkan lintas ilmu gitu. Tadi saya bisa bayangkan, anak yang ternak ayam ya, dia harus tahu sosiologi ya, pasar di mana, penjualnya di mana, pembelinya di mana gitu. Lalu kemudian dia harus bisa ngitung matematika ya, cross disciplinary. Dia harus bisa memiliki kemampuan memasarkan lewat media sosial. Dia tahu segmen-segmennya. Dia punya kompetensi marketing yang bagus. Dan tentu saja dia punya sifat kejujuran ya. Kalau jualan ayam, ayamnya ya memang harus yang baik ya. Saya pernah bertemu dengan pedagang ayam itu, ayam yang sudah dipotong, disembelih itu disuntik gitu sama air gitu, supaya beratnya itu lebih berat gitu. Ini kan bukan sikap yang seperti itu. Nanti ketika orang tahu ya ternyata kita ditipu, nggak akan laku lagi. Jadi harus kolaboratif, cross-disciplinary learning. Lalu apa? Kontekstualisasi. Tadi Pak Lukman misalkan, atau Pak Robert juga melihat, anak-anak harus dicek ini, di lingkungannya ada apa sih gitu. Jangan ngajarin anak-anak tentang pohon kelapa, sementara di daerahnya nggak ada pohon kelapa gitu. Nggak akan ada gunanya juga gitu. Mengenalkan sesuatu yang memang nggak kontekstualisasi anak-anak itu menjadi potensi mereka untuk berkembang gitu. Untuk yang di desa, di kota, misalkan seperti Pak Martin, ini kan anak-anak ini dari banyak daerah dikumpulkan di Jakarta. Mereka kan banyak inspirasi.
konteksnya apa di situ ya. Konteks artinya lingkungan apa yang mendukung, jadi lingkungan harus menjadi sumber-sumber pembelajaran. Maka tadi kalau misalkan di tempatnya Pak Martin, anak-anak mau dapat ijazah karena negara kita masih mempersyaratkan uji kesetaraan, ya ikut PKBM, nggak masalah. Tapi ada anak yang nggak mau PKBM, nggak mau dapat ijazah, nggak penting bagi mereka, kan yang penting mereka bisa berusaha. Itu yang kemudian menjadi fokus. Lalu kompetensi base dan kualitas itu harus disejajarkan. Maka ini yang mungkin paling sulit ya di dalam prosesnya. Bagaimana kualitas ini disejajarkan, kalau bisa di standarnya itu internasional ya. Karena saya bisa melihat misalkan saya pernah kunjungan ke Australia, ke sebuah sekolah SMK, dia hanya baking saja. Tetapi ketika mereka kursus 1 tahun di situ, ternyata anak-anak ini bisa diterima di katakanlah hotel-hotel di levelnya internasional, hotel bintang 5, padahal sekolah hanya 1 tahun di situ. Mengapa bisa seperti itu? Karena standar kompetensinya itu diakui di hotel-hotel internasional gitu. Dan sertifikasinya itu sangat luar biasa gitu. Maka meskipun terpersonalisasi tadi, kita harus kolaborasi bagaimana sertifikasi ini bisa diakui secara internasional. Maka standar-standarnya itu kita pakai secara internasional akan lebih baik. Lalu kontrak belajarnya itu ditata ulang lagi tadi. Nggak semua anak itu pada saat awalnya itu gemar itu memasak, tiba-tiba ternyata dia potensi lain ya. Ya, maka ketika dia menemukan potensi yang lain, itu harus dikembangkan, didampingi, diarahkan gitu. Sehingga yang SMK yang sebelumnya pertanian, kok tiba-tiba ada yang jadi montir dan lain-lain, ya nggak masalah gitu. Karena prinsip dasar apa yang pedagoginya itu kan sama, kurikulumnya terpersonalisasi, tinggal bagaimana menyalurkan dan mendampingi mereka. Tentu saja teknologi menjadi bagian penting saat ini karena kurikulum terpersonalisasi ini menjadi mungkin di tengah kurikulum massal ya. Kalau tahun 70-an saja Ivan Illich sudah mengatakan learning web dalam bukunya The Schooling Society, itu ada learning web yang akan memungkinkan orang belajar melalui jejaring web. Sekarang ini lebih mudah lagi. Bahkan kita bisa belajar dari orang Rusia, orang India, orang Amerika secara langsung melalui teknologi. Ini apakah enggak sesuatu yang luar biasa? Dan yang terakhir tentu saja multimodal assessment. Jadi proses penilaian assessment itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Maka kita ini perlu memperjuangkan ya teman-teman semua di sini bagaimana pengalaman belajar ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus diakui gitu ya. Ketika peserta didik memiliki pengalaman belajar, dia nggak punya ijazah pun gitu, dia tetap harus diakui oleh negara sebagai warga yang belajar gitu, seperti tadi wajib belajar. Dan yang terakhir ingin saya tegaskan, dalam kurikulum terpersonalisasi ini yang kita arahkan adalah bagaimana individu itu memperoleh cita-citanya, meraih cita-citanya, baik itu nanti mereka yang berkarir di bidang akademik, misalkan menjadi dokter, sarjana hukum dan lain-lain, ataupun yang di bidang karir ya. Artinya kita tidak mempertentangkan jalur pendidikan formal dengan pendekatan yang terpersonalisasi ini, tidak. Tetapi saya sih mengharapkan ke depan ya Undang-Undang Sisdiknas nanti kalau direvisi, 3 jalur itu, jalur formal, non formal, informal, ini sifatnya cair. Sifatnya cair gitu. Karena jalur formal tetap dibutuhkan karena Indonesia ini sangat luas. Jalur non formal juga tetap harus diberi ruang. Dan jalur informal pendidikan oleh keluarga dan lingkungan itu juga harus diberi pengakuan ya, bukan hanya pengakuan kesetaraan gitu, karena sebenarnya yang pendidikan informal itu banyak yang nggak butuh kesetaraan gitu, dalam arti disetarakan dengan SD, SMP ya. Kalau SD-nya disetarakannya bagus gitu kan penyetarannya minimal itu kan, padahal mereka ini kan mau the best of her, the best of him gitu, sehingga standarisasi itu mereka punya kriteria. Sebenarnya pemerintah tinggal membantu mendampingi sejauh mana kriteria-kriteria standar untuk standar kompetensi lulusan itu benar-benar levelnya internasional atau tidak, levelnya yang tertinggi atau the best atau tidak. Nah itu yang harus dibantu mengarahkan ke sana. Nah kira-kira gitu Kak Roland, paparan saya tentang kurikulum terpersonalisasi yang tentu akan ada banyak pertanyaan. Nah mungkin kita akan bisa diskusikan lah. Tetapi gagasan-gagasan pokok dan inti tentang kurikulum terpersonalisasi ini saya sampaikan di sini, dan ini bisa dilakukan baik oleh Bapak Ibu guru di sekolah formal maupun pendidikan non formal, apalagi yang informal yang lebih terbebas ya. Artinya sebenarnya informal itu nggak harus
orang tua mendidik secara langsung, tidak, karena pendidikan informal itu dalam definisi Undang-Undang Sisdiknas adalah pendidikan oleh keluarga dan lingkungan, ya. Tetapi tidak berarti bahwa mereka itu nanti wajib disetarakan, tidak ada yang mewajibkan dalam pendidikan informal untuk disetarakan. Kalau mereka mau butuh ijazah karena negara kita membuat aturan bahwa harus lewat uji kesetaraan, ya silakan diikuti, seperti anak-anaknya Pak Martin ya, ikut PKBM, ikut ijazah gitu. Tetapi nggak semuanya kok harus disetarakan, karena kesetaraan itu apa? Ya, kesetaraan dengan kualitas belajar masing-masing itu yang produktif, inovatif, dan nanti membawa keadilan, kesejahteraan, ya, membawa anak selamat dan bahagia, itu kan Ki Hajar Dewantoro gitu. Artinya kalau mau selamat dan bahagia, itu lihat tadi wajah-wajah. Saya senang foto terakhir anak-anak YBU ya Pak Martin ya, yang sebelumnya itu madesu gitu wajahnya ya, sekarang kemudian tercerahkan gitu. Jadi ini semakin memperkuat saya untuk nanti mungkin bisa bernegosiasi, membantu mendesain kebijakan di pemerintah lewat Badan Standar Nasional Pendidikan, bagaimana kurikulum ini bisa dikembangkan itu. Tapi memang sayangnya kami teman-teman di BSNP ini sejak 2013 itu tidak terlibat di dalam desain kurikulum, karena di PP-nya itu kami tidak memiliki kewenangan. Kami hanya mendesain standar, dan di PP yang terbaru ini memang kami belum tahu situasinya seperti apa, kan karena lembaga BSNP di PP yang terbaru ini kan hilang ya, dalam arti secara kelembagaan tidak ada lagi. Jadi tinggal nunggu waktu saja BSNP ini. Kalau Mas Menterinya nggak buat peraturan baru tentang Badan Standar dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu 2 tahun itu akhirnya BSNP sudah akan hilang dengan sendirinya. Ya, itu. Maka kira-kira disitulah kita ingin sungguh-sungguh membantu siapapun lah yang terlibat di pendidikan ini. Saya sangat salut dengan Pak Robert, dengan Mas Lukman, ya Pak Martin dan Bu Debi dan teman-teman yang sungguh-sungguh luar biasa untuk bagaimana mendidik anak-anak bangsa ini menjadi individu yang cerdas, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Begitu teman-teman semua, terima kasih.